Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Frestika, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Angkatan 13, Kelompok 1, tahun 2023. Saya bertugas di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang dengan unit kerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rantau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Diana SIP MPA selaku coach dan Bapak Edward Patliukti SP selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan kelompok wanita tani atau KWT di wilayah kerja penyuluhan pertanian atau WKPP 7 Kecamatan Rantau. Sejarah PPP Rantau. PPP Kecamatan Rantau didirikan pada tahun 1978 dengan nama BPP Rantau Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2002. Dengan berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, PPP Kecamatan Rantau secara resmi masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Visi dan misi BPP Rantau. Visi: terciptanya sumber daya penyuluh yang handal, profesional, dan berdaya saing untuk menuju kedaulatan pangan, kemandirian, dan kesejahteraan pelaku pertanian. Misi 1. Menjadikan BPP sebagai pusat informasi dan teknologi pertanian. 2. Meningkatkan SDM penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. 3. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien. 4. Mewujudkan kemandirian kelembagaan tani dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian. Tugas dan fungsi penyuluh pertanian. 1. Menyusun data potensi wilayah. 2. Menyusun program penyuluhan pertanian. 3. Melaksanakan diseminasi informasi pertanian kepada pelaku utama. 4. Menumbuhkan poktan dan meningkatkan kelas kemampuan poktan. 5. Menumbuh kembangkan Gapoktan. 6. Menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. 7. Meningkatkan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan KEP. 8. Memfasilitasi peningkatan akses terhadap informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana, serta pembiayaan Poktan atau Gapoktan. 9. Memfasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan atau Gapoktan. 10. Memfasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan atau Gapoktan. 11. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani pelaku utama. 12. Menumbuh kembangkan pos penyuluhan desa atau Posluhdes. 13. Menumbuh kembangkan penyuluh pertanian swadaya. Latar belakang. Pemanfaatan lahan pekarangan KWT di WKPP 7 Kecamatan Rantau kurang optimal. Dari ketiga desa yang ada di WKPP 7, hanya ada satu kelompok wanita tani yang terbentuk, yaitu KWT Kenari yang berada di Desa Kebun Rantau. KWT Kenari telah mengusahakan lahan pekarangan sebagai tempat budidaya tanaman seperti sayuran dan tanaman obat-obatan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaan budidaya tanaman di lahan pekarangan KWT Kenari. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena kurangnya metode penyuluhan dengan demonstrasi atau praktik langsung, kontur lahan KWT yang landai menyebabkan tanah bedengan akan luruh ketika musim hujan, sehingga KWT Kenari kurang optimal dalam menjalankan usaha tani serta penyebab-penyebab lainnya. Dengan demikian, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan memberikan gagasan kreatif pemecah isu
dengan judul Optimalisasi Penyuluhan tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan kepada Kelompok Wanita Tani atau KWT di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian WKPP 7 Kecamatan Rantau. Identifikasi isu. Terdapat 5 isu yang terjadi di WKPP 7 maupun di BPP Rantau. Isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pendampingan penyuluh kepada kelompok tani tentang kas kelompok tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Yang kedua, kurang optimalnya penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. 3. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi oleh penyuluh dalam menyebarkan informasi seputar pertanian dan dokumentasi kegiatan penyuluhan yang baik di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rantau. 4. Belum optimalnya penyuluhan tentang cara membuat dan menggunakan pupuk organik cair atau POC dari sampah rumah tangga kepada kelompok tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. 5. Belum optimalnya penyuluhan tentang penggunaan pestisida nabati dalam mengendalikan hama tanaman kepada kelompok tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Analisis lapisan isu dengan metode APKL diperoleh 3 isu prioritas yang memenuhi kriteria. Yang pertama, kurang optimalnya penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok wanita tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Isu yang kedua, belum optimalnya penyuluhan tentang cara membuat dan menggunakan pupuk organik cair atau POC dari sampah rumah tangga kepada kelompok tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Yang ketiga, belum optimalnya penyuluhan tentang penggunaan pestisida nabati dalam mengendalikan hama tanaman kepada kelompok tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Setelah diperoleh 3 isu dari teknik tapisan isu APKL, kemudian dilakukan tapisan isu dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Adapun isu yang paling prioritas yaitu kurang optimalnya penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Adapun faktor penyebab dari isu kurang optimalnya penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok wanita tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau dilakukan dengan analisis Fishbone. Penyebab yang pertama yaitu metode dan media penyuluhan yang kurang efektif. Yang kedua, material, kurangnya modal dalam pembiayaan usaha tani. Yang ketiga, lingkungan, kontur lahan pekarangan yang miring dan sempit membuat KWT kesulitan dalam bercocok tanam. Yang keempat, manusia, penyuluh tidak menjalankan jadwal akusi. Adapun dampak isu apabila isu ini tidak diselesaikan, yaitu yang pertama, kegiatan penyuluhan pertanian kepada KWT tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, tidak terjadi perubahan yang lebih baik mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan KWT tentang pertanian. Yang ketiga, KWT tidak dapat memanfaatkan potensi lahan pekarangan sebagai tempat budidaya tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan. Yang keempat, kelompok wanita tani kurang aktif karena kurangnya kegiatan kelompok. Isu dan gagasan pemecah isu. Adapun isu yaitu kurang optimalnya penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok wanita tani di WKPP 7 Kecamatan Rantau. Adapun gagasan pemecah isu yaitu optimalisasi penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok wanita tani atau KWT di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian WKPP 7 Kecamatan Rantau. Adapun kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan, yang pertama, melaksanakan pertemuan bersama koordinator BPP Rantau dan kelompok wanita tani untuk mendiskusikan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Yang kedua, penyuluhan budidaya sayuran dengan hidroponik sederhana dan media tanam polybag di lahan pekarangan kelompok wanita tani. Yang ketiga, melakukan pendampingan langsung ke rumah. Yang keempat,
membuat video menarik dari hasil kegiatan penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan dan menguploadnya ke media sosial. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan KWT. Berikut uraian kegiatan pertama dengan tahapan kegiatan, output, kontribusi terhadap visi misi, dan keterkaitan core values ASN. Berikut uraian kegiatan kedua dengan tahapan kegiatan, output, kontribusi terhadap visi misi, dan keterkaitan core values ASN. Berikut uraian kegiatan ketiga dengan tahapan kegiatan, output, kontribusi terhadap visi misi, dan keterkaitan core values ASN. Berikut uraian kegiatan keempat dengan tahapan kegiatan, output, kontribusi terhadap visi misi, dan keterkaitan core values ASN. Berikut uraian kegiatan kelima dengan tahapan kegiatan, output, kontribusi terhadap visi misi, dan keterkaitan core values ASN. Berikut uraian jadwal kegiatan. Berikut dokumentasi bimbingan bersama mentor. Sekian paparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.